Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rano. Saya dari kelas 12 MIA SMA Lentera Harapan Labuan Bajo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembuatan sebuah koloid serana berupa selai nanas. Jadi sebelum masuk dalam pembuatannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa sih koloid ini. Jadi koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Jadi dalam koloid ini terdapat yang namanya fase terdispersi dan juga medium pendispersi. Jadi fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Dan juga untuk medium pendispersinya sendiri ini adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Jadi fase terdispersi ini nanti akan tercampur dengan medium pendispersi sehingga menghasilkan koloid. Ya, begitu. Ya, berikutnya kita akan masuk dalam jenis-jenis dari koloid ini. Jadi yang pertama itu adalah sol padat. Jadi sol padat ini memiliki fase terdispersi padat dan juga memiliki medium pendispersi padat. Jadi contoh dari sol padat ini adalah kaca berwarna kuningan, perunggu, intan hitam, batu rubi, batu safir. Ya, seperti itulah. Jadi dia itu memiliki fase terdispersi yang padat dan juga medium pendispersinya padat juga. Yang berikutnya adalah sol. Jadi sol ini memiliki fase terdispersi padat dan juga memiliki medium pendispersi cair. Contoh dari sol ini sendiri adalah tinta, cat, tanah liat, lem kanji, dan juga gelatin. Berikutnya adalah aerosol padat. Jadi aerosol padat ini memiliki fase terdispersi berupa berupa padat dan juga medium pendispersinya berupa gas. Contohnya itu adalah asap, debu, droplet virus di udara. Yang berikutnya ada aerosol. Jadi aerosol ini memiliki fase terdispersi berupa cairan dan juga medium pendispersinya adalah gas. Contoh dari aerosol ini adalah awan, kabut, embun, dan juga parfum semprot. Dan berikutnya ada buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dan juga memiliki medium pendispersi berupa padat. Buih padat ini contohnya ada batu apung, terus spons, styrofoam, karet busa, roti, dan juga marshmallow. Berikutnya ada buih. Buih ini memiliki fase terdispersi berupa gas dan juga medium pendispersinya adalah cair. Contoh dari buih ini tadi adalah krim kocok, maringwe, busa sabun, dan juga foam. Berikutnya ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi cair dan juga medium pendispersinya berupa padatan. Jadi emulsi padat ini contohnya adalah mentega, keju, mutiara, jelly, dan juga silika gel atau gel. Yang berikutnya ada emulsi. Emulsi memiliki fase terdispersi berupa cairan dan juga medium pendispersinya berupa cairan juga. Contohnya itu adalah susu, santan, mayonnaise, dan juga krim wajah. Setelah mengetahui tentang apa itu koloid dan juga jenis-jenis dari koloid, berikutnya kita akan masuk dalam sifat-sifat dari koloid ini. Sifat-sifat dari koloid ada 8. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ini adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi ketika koloid ini disenter dengan menggunakan senter gitu, nanti cahaya yang berasal dari senter itu akan dibiaskan atau kayak menyebar gitu dalam partikel koloid tersebut. Itu yang dinamakan efek Tyndall. Jadi peristiwa efek Tyndall ini pertama kali diamati oleh fisikawan dari Inggris, yaitu John Tyndall. Itu berikutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya, di mana gerak acak ini disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid yang terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya. Jadi gerak Brown ini tidak bisa diamati secara kasat mata. Jadi jika ingin mengamati gerak Brown ini, kita harus menggunakan mikroskop elektron atau mikroskop yang bisa melihat hingga nanometer gitu. Berikutnya adalah sifat elektroforesis. Jadi elektroforesis ini adalah peristiwa penggerakan partikel koloid karena adanya pengaruh medan listrik. Jadi partikel koloid ini merupakan partikel yang mempunyai muatan.
adanya muatan listrik mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke arah elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan listrik partikel koloid. Jadi misalkan partikel koloid ini memiliki muatan listrik berupa proton gitu, positif. Jadi nanti jadi nanti zat-zat koloid itu akan mengarah ke yang berlawanan dari positif, yaitu negatif. Dan jika koloid ini bermuatan negatif, maka dia akan mengarah ke bagian yang dialiri dengan listrik yang positif. Begitu. Pergerakan partikel koloid ini dapat diamati menggunakan alat sel elektroforesis. Yang berikutnya adalah sifat absorpsi. Jadi absorpsi ini adalah proses penyerapan suatu partikel zat baik berupa ion atau maupun molekul pada permukaan zat lain. Absorpsi ini terjadi karena adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada partikel zat yang berbeda pada permukaan adsorben. Dalam sistem koloid ini, partikel-partikel fase terdispersi tersebar merata dalam medium pendispersi sebagai molekul-molekul yang sangat halus. Setiap partikel koloid mempunyai permukaan yang berbatasan dengan mediumnya. Permukaan partikel koloid ini mempunyai kemampuan absorpsi yang sangat besar. Berikutnya adalah sifat koagulasi. Jadi koagulasi ini adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi ini disebut juga dengan penggumpalan. Jadi koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilannya dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar dalam mediumnya. Hal ini itu terjadi karena keduanya memiliki muatan yang berlawanan sehingga saling dinetralkan atau saling menetralkan. Karena ini menyebabkan penggabungan partikel-partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar hingga berukuran suspensi atau sehingga bisa dilihat begitu. Sifat yang berikutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput yang namanya semi-permeable. Jadi ion-ion pengganggu ini berasal dari larutan elektrolit yang ditambahkan ke dalam koloid untuk mempertahankan kestabilan koloid. Kestabilan koloid ini dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi tepat. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, maka terbentuklah ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid ini. Dan juga adanya ion-ion pengganggu ini dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis. Alat yang digunakan untuk melakukan dialisis ini adalah disebut dengan nama dialisator. Proses dialisis dilakukan dengan cara memasukkan dispersi koloid ke dalam kantong semi-permeable dan mencelupkannya ke dalam air mengalir. Yang berikutnya adalah sifat koloid pelindung. Jadi koloid pelindung ini adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan tadi. Jadi koloid pelindung ini bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini tuh berfungsi sebagai pelindung muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau tidak terpisah dari mediumnya. Jadi tidak mengalami koagulasi begitu. Yang berikutnya adalah sifat koloid liofil dan leofob. Koloid liofil dan leofob ini digolongkan ke dalam koloid tipe Sol berdasarkan afinitas atau gaya tarik menarik antara partikel fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Sol tadi itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu Sol ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu Sol liofil dan Sol leofob. Sol liofil adalah Sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya. Liofil berasal dari bahasa Yunani, io, yang berarti cairan, dari philia yang berarti cinta. Apabila medium pendispersinya air disebut hidrofil. Kalau hidrofil mempunyai gugus ionik atau gugus polar di permukaannya. Ya, setelah mendengarkan penjelasan tentang apa itu koloid, terus jenis-jenis dari koloid dan juga sifat-sifat dari koloid, sekarang kita bisa masuk dalam pembuatan koloid sederhana yang saya bilang atau saya ucapkan di awal tadi. Jadi koloid sederhana yang akan saya buat itu adalah selai nanas. Jadi pertama-tama untuk membuat selai nanas ini, pertama-tama itu kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan juga bahannya. Bahan-bahan dari koloid ini yang pertama itu adalah buah nanas, kemudian ada gula pasir juga. Lalu untuk alat-alatnya sendiri, yang pertama itu ada wajan,
ada parutan, ada wadah, dan yang terakhir itu ada pisau. Jadi pertama-tama itu kita akan mengupas kulit dari buah nanas ini sehingga hanya tersisa bagian daging dari buah nanasnya saja. Setelah itu kita akan memotong buah nanas ini menjadi beberapa bagian sehingga nanti akan lebih mudah untuk diparut. Setelah dipotong-potong, maka kita akan menaruhnya di wadah tadi, kemudian kita akan mencucinya. Setelah dicuci, kemudian kita akan melakukan parut untuk ini buah nanasnya tadi sampai dia menjadi halus. Setelah itu kita nyalakan api, kemudian kita akan menaruh hasil parutan tadi ke dalam wajan yang telah dipanaskan. Setelah itu kita aduk nanasnya tadi yang telah dimasukkan dalam wajan selama beberapa saat. Setelah beberapa saat kemudian masukkan gula dan aduk kembali sampai gulanya tercampur dengan rata. Setelah itu kita akan terus mengaduknya sampai dia berwarna seperti ini. Berwarna coklat seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita akan menaruhnya di wadah. Itu tadi adalah video pembuatan dari koloid sederhana berupa selai nanas. Pembuatannya sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa dikatakan ada di rumah masing-masing lah. Jadi selai nanas ini termasuk dalam jenis koloid berupa koloid sol, mana pembuatannya dengan cara mekanik. Cara mekanik ini adalah penghalusan partikel-partikel kasar dan juga padat dengan proses penggilingan yang dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Zat dispersinya berupa padat dan juga medium dispersinya adalah cair. Jadi kalau dalam selai nanas tadi zat dispersinya itu adalah gula dan untuk medium pendispersinya adalah buah nanasnya tadi yang telah diparut atau yang telah dihaluskan. Yang berikutnya adalah kegunaan atau manfaat dari selai nanas ini. Yang pertama adalah pelengkap rasa untuk makanan. Jadi selai nanas ini biasa digunakan oleh orang-orang untuk menikmati roti di pagi hari atau di sore hari ya. Jadi intinya dia itu bisa digunakan untuk teman untuk makan roti gitu. Selain itu, selai nanas ini juga berguna untuk memproteksi antioksidan, menghasilkan proteksi antioksidan dan untuk mendukung imun tubuh kita. Lalu kemudian selai nanas ini juga merupakan sumber serat terbaik bagi tubuh kita. Lalu selai nanas ini juga menjaga hidrasi tubuh dan yang terakhir adalah dapat mengurangi nyeri dan juga inflamasi. Yang terakhir yang akan saya lakukan adalah saya akan membuktikan apakah selai nanas ini merupakan salah satu koloid atau bukan melalui pembuktian melalui sifat-sifat dari koloid tadi yang telah saya jelaskan. Pembuktian yang pertama adalah pembuktian efek Tyndall pada selai nanas. Jadi yang pertama, teman-teman dapat lihat bahwa di air biasa cahaya dari senter itu dapat tembus dengan mudahnya. Sedangkan untuk pada selai nanas ini terjadi pembiasan atau cahayanya itu menyebar kemana-mana. Ini merupakan salah satu sifat dari koloid yaitu efek Tyndall. Ini juga teman-teman dapat lihat perbandingannya. Yang berikutnya teman-teman dapat lihat di sini bahwa partikel-partikel dari koloid di selai nanas ini stabil sehingga tidak terjadi penggumpalan di bagian bawahnya. Ini teman-teman lihat ketika saya mengangkat dan mengarahkannya di bagian bawah dari ini tidak terlihat adanya penggumpalan. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sekarang. Semoga saja informasi yang saya bagikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dadah.